itu dibaca dalam dua rakaat. Kemudian beliau juga pernah membaca surat At-Tur 49 ayat pada sholat subuh ketika haji wada. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua atau ya, misalkan kalau 49 berarti 30 pada rakaat pertama, 19 pada rakaat kedua. Beliau juga terkadang membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid 45 ayat dan surat semisalnya pada rakaat pertama, dan ini merupakan dua surat pada rakaat pertama. Ya. Dan terkadang beliau juga membaca surat pendek dari surat kategori Al-Mufassal seperti surat Idza Syamsu Kuwirat 29 ayat. Ya. Kemudian suatu kali beliau pernah membaca surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha 8 ayat pada kedua rakaat salat subuh diulang. Ya. Tidak masalah. Mengulang surat tersebut pada rakaat pertama boleh. Hal ini membuat perawi hadis berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa atau sengaja mengulangnya. Dan zahirnya bahwasanya beliau SAW sengaja mengulangnya untuk menetapkan syariat dibolehkannya hal tersebut. Nah, kemudian suatu ketika pada saat safar, beliau membaca surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Ini dalam safar, makanya beliau membaca surat tersebut, ya, karena biar tidak terlalu lama. Ya. Beliau pernah bersabda pada Uqbah bin Amir, "Iqra' fi salatika al-mu'awwidhatain." Fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. Bacalah al-mu'awwidhatain surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam salatmu, karena tidak ada orang yang memohon perlindungan yang menyai permohonan perlindungan dengan keduanya. Kemudian beliau juga terkadang membaca yang lebih panjang dari itu. Beliau membaca 60 ayat lebih. Sebagian perawi hadis ini berkomentar, aku tidak tahu apakah ayat-ayat tersebut beliau baca dalam satu rakaat atau dalam dua rakaat. Seperti yang kita pernah bahas juga, bahwasanya beliau membaca 5 juz dalam satu rakaat. Nah, beliau juga pernah membaca surat Ar-Rum 60 ayat dan terkadang surat Yasin 83 ayat. Pernah suatu kali beliau sholat subuh di Makkah, lalu beliau memulai setelah membaca Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Mu'minun, yaitu 118 ayat. Ketika bacaan beliau sampai pada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam atau kisah Nabi Isa alaihissalam, sebagian perawi merasa ragu, beliau batuk kemudian rukuk. Adapun kisah Nabi Musa, maka hal itu pada firman Allah, ya, pada surat Al-Mu'minun, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin." Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Dan juga tentang Nabi Isa itu pada ayat 50. Wa ja'alna bana Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka dari suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ini 118 ayat. Terkadang beliau mengimami dengan membaca surat Shafat 182 ayat. Ya. Kemudian pada sholat subuh hari Jumat beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah 30 ayat pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura 31 ayat.
Pada rakaat pertama beliau membaca dengan bacaan yang lebih panjang dan pada rakaat kedua beliau membaca dengan bacaan yang pendek. Nah, ini kaidahnya secara umum. Rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Walaupun misalkan yang dibaca itu sama-sama surat pendek. Misalkan tadi saya wal 'adiyati dhabha, surat rakaat pertama, kemudian qul huwallahu ahad itu rakaat kedua, tidak masalah. Karena kaidahnya demikian. Tetapi bagi seorang imam, yang pertama adalah harus banyak hafalannya. Yang kedua, seperti itu kaidahnya di dalam membaca dalam rakaat. Kemudian bacaan pada sholat sunnah qabliyah subuh. Nabi SAW bersabda, raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kama qala Nabi SAW. Makanya sholat subuh, sholat fajar saja itu sangat penting, terlebih lagi sholat subuh. Sebagian ulama mengatakan sholat fajar itu adalah sholat subuh. Sebagian ulama mengatakan sholat fajar itu sholat sunnah qabliyah. Tetapi yang rajih adalah sholatu al-fajar, adalah sholat subuh. Yang pertama, pada 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh, beliau membaca dengan bacaan yang sangat pendek hingga membuat Aisyah berkata, apakah beliau membaca Al-Fatihah dalam surat tersebut? Mengira demikian, karena saking pendeknya. Kemudian dan terkadang setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, beliau membaca surat Qalu amanna wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah ayat 136 dan surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Itu. Kemudian terkadang beliau menggantinya surat Ali Imran ayat 64 dengan membaca falamma ahassa Isa minhumul kufur dan seterusnya. Ayat 52 hingga akhir ayat 52. Artinya apa? Kadang beliau SAW itu membaca di pertengahan surat. Kadang di awal surat, kadang di pertengahan surat. Terkadang pula pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Kafirun 6 ayat. Dan pada rakaat kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad 4 ayat. Dan beliau bersabda, ni'mas suratani huma, keduanya adalah sebaik-baik surat. Nah, ini dalil secara khusus. Ini dalil secara khusus. Baik. Bagaimana cara memahami dalil? Dalil itu ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Ada dalil umum dan ada dalil khusus. Dalil umum menyebutkan sebuah atau suatu permasalahan secara umum. Dalil khusus adalah menyebutkan suatu perkara tersebut secara implisit atau secara menyebutkan namanya dia itu dalam sebuah hadis tertentu. Contoh, kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haram. Setiap hewan yang mempunyai taring dan kuku yang panjang itu haram untuk dimakan. Terlebih lagi jikalau hewan itu adalah untuk berburu. Makanya seperti singa, kemudian dan lain sebagainya itu haram untuk dimakan. Terlepas dari pembahasan hewan itu berada di laut, seperti anjing laut, singa laut, ular laut dan seterusnya. Nah, ini hadis kan secara umum. Setiap yang mempunyai taring dan kuku yang panjang itu haram untuk dimakan. Baik. Kemudian ada hadis yang khusus mengenai
sebuah hewan tersebut, yaitu apa? Halalnya daging hiena. Halalnya daging hiena. Tapi tidak sampai di situ dulu. Hiena itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana orang-orang Arab mengetahui hiena itu ada dua. Hiena yang pertama itu dia terbiasa makan tumbuh-tumbuhan dan hidupnya di pegunungan. Nah, maka yang dimaksud dengan hadis ini itu adalah yang pertama ini, yang hidup di pegunungan, yang makan tumbuhan. Kemudian hiena yang kedua itu adalah hiena yang pemburu. Nah, ini haram untuk dimakan. Dan ketika itu Jabir ditanya tentang bagaimana hewan hiena itu, apakah dia halal dimakan? Nah, ternyata jawabannya adalah sebagaimana yang beliau lihat dari Nabi SAW. Nah, Ni'mas suratani huma, ini hadis ini adalah hadis secara khusus. Keduanya adalah sebaik-baik surat. Kemudian juga ada yang sudah kita bahas yaitu surat Al-Ikhlas. Yang mana seorang sahabat melakukan ini setiap dia sholat dan kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Kemudian sahabat tersebut ditanya oleh Nabi SAW dan ternyata dia itu mencintai surat ini. Nah, itu sebuah takrir atau sebuah persetujuan dari Nabi SAW dan hadisnya itu secara khusus. Nah, bukan berarti surat-surat yang lain tidak baik, tidak demikian. Nah, pernah ketika mendengar seorang membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, beliau mengomentari, hadza 'abdun amana bi rabbih. Orang ini adalah seorang hamba yang beriman kepada Rabb-nya. Lalu ketika pada rakaat kedua orang itu membaca surat Al-Ikhlas, beliau mengomentari lagi, hadza 'abdun 'arafa rabbah. Orang ini adalah seorang hamba yang mengenal Rabb-nya. Nah, di antara bentuk kefakihan seorang imam itu, boleh bagi dia setelah sholat langsung memberikan tausiah. Langsung memberikan tausiah. Nggak zikir dulu, nggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah melakukan demikian. Jadi suatu saat Nabi SAW setelah subuh itu beliau tidak berzikir, langsung memberikan tausiah, nasihat. Sampai zuhur adzan, sholat, kemudian naik mimbar lagi setelah sholat tanpa zikir, kemudian langsung memberikan nasihat. Sampai sholat asar. Sholat asar selesai, langsung ke mimbar lagi sampai maghrib. Setelah maghrib tanpa zikir dulu, kemudian naik mimbar, kemudian memberikan tausiah sampai isya. Dan setelah sholat isya selesai daripada tausiah tersebut. Maka sekiranya kalau kita tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, maka mana mungkin kita akan mengetahui syariat yang seindah ini. Itu yang pertama adalah sholat subuh. Sekarang sholat zuhur. Dalam hadis disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat pada rakaat pertama, di mana beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama yang tidak beliau panjangkan pada rakaat kedua. Nah, ini kaidahnya. Inti kaidah daripada membaca surat dalam sebuah rakaat itu seperti itu. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Terkadang beliau membaca dengan bacaan panjang sampai pernah sholat zuhur sudah didirikan, lalu seseorang pergi ke Baqi' untuk buang hajat, lalu ia pulang ke rumah kemudian berwudu dan datang lagi ke masjid. Dan Rasulullah SAW masih pada rakaat pertama karena beliau memanjangkannya. Masya Allah.
Para sahabat menganggap bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu agar orang-orang mendapatkan rakaat pertama. Tapi walaupun demikian tetap al-mubadarah atau mempercepat jalan untuk menuju ke masjid itu lebih afdal. Ketika azan apapun sholatnya itu serta-merta bergegas untuk ke masjid. Pada masing-masing rakaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sekitar 30 ayat seukuran bacaan surat As-Sajdah. 30 ayat. Termasuk di dalamnya surat Al-Fatihah. Terkadang beliau membaca surat Was-sama'i wat-tariq, surat At-Tariq, kemudian Was-sama'i dzatil buruj, yaitu Al-Buruj. Wal-laili idza yaghsha, surat Al-Lail dan surat-surat serupa. Terkadang juga beliau membaca idza sama'u syaqqat dan surat serupa. Mereka para sahabat juga mengetahui bacaan Rasulullah SAW melalui gerakan jenggot beliau. Karena apa? Jenggot beliau sangat panjang. Sangat panjang. Nah, ini seharusnya kita menjadi orang yang pertama kali mengamalkan daripada sunnah Nabi SAW, yaitu dengan memelihara jenggot. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan asyratun minal fitrah. Ada 10 hal yang menjadi fitrah manusia. Di antaranya adalah i'fa'ul lihiyah, yaitu membiarkan jenggot itu panjang. Ya. Beliau terkadang membaca ayat-ayat setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Di dalam hadis tersebut, kana yaj'alu rak'atain al-akhiratain aqsara min al-ulayaini qadra nisf, qadra 15 ayah wa rubbama iqtasara fiha 'ala al-Fatihah. Beliau menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek dari rakaat pertama, seukuran setengahnya, yaitu seukuran membaca 15 ayat. Terkadang beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja, jadi boleh. Dan hadisnya sahih, riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, footnote pada nomor 272 di situ. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa bacaan tambahan seperti Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir termasuk sunnah, bukan wajib. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, baik pada salat zuhur maupun salat-salat yang lainnya. Sedangkan yang berpegang dengan pendapat ini di kalangan para ulama mutaakhirin, di antaranya adalah Abul Hasanat Al-Laqnawi dalam At-Ta'liq Al-Mumajjad 'ala Al-Muwatta' Al-Muhammad, halaman 102. Ia berkata, sebagian teman kami berpendapat aneh ketika mereka mewajibkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat Al-Quran pada rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir. Hal ini telah dibantah oleh pensyarah Al-Maniyah Ibrahim Al-Halabi, Ibnu Amir Hajj dan lainnya dengan bantahan yang sangat bagus. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang berpendapat demikian belum mendapatkan hadis ini, karena kalau saja hadis ini telah sampai kepadanya, niscaya ia tidak akan berpendapat dengan pendapat tersebut. Dan mungkin bisa jadi, ya, walaupun ya, para ulama terdahulu ada yang hidupnya sebelum Al-Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan seterusnya, ternyata ada hadis yang belum sampai kepada beliau. Pasti ada. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Imam Abu Hanifah itu belum sampai kepada beliau tentang hadis larangan mendengarkan musik dan memainkan musik. Makanya apa? Makanya dalam mazhab Hanafi, beliau ya, musik itu boleh. Saya belum berani mengatakan halal ya. Karena sampai di situ memang pengetahuan saya tentang mazhab Hanafi tentang musik itu adalah mereka membolehkan memainkan dan menyanyi musik seperti itu. Makanya daerah-daerah yang bermadzhab Hanafi di antaranya India, makanya mereka itu bermain musik.
Makanya setiap sedih nyanyi, gembiranya nyanyi. Kan begitu kan India. Nah, kadang juga beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Dan ini boleh, dua-duanya boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Beliau SAW memerintahkan orang yang tidak benar salatnya, al-musik salatahu, untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Di mana setelah memerintahkannya agar membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, beliau bersabda kepadanya, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, wa fi riwayatin fi kulli raka'atin." Dan kerjakan hal itu pada salatmu semuanya, dalam riwayat yang lain pada setiap salat. Jadi beliau SAW itu melihat seorang masuk ke masjid, kemudian dia sholat tersebut, tetapi la yatimmu ruku'uhu wala sujuduhu, yang tidak disempurnakan rukuk dan sujudnya. Selesai sholat, orang tersebut dipanggil oleh Nabi SAW, dan kemudian beliau mengatakan, irji' fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah karena sesungguhnya engkau itu belum sholat. Makanya tumakninah itu adalah sebuah rukun. Makanya kalau ada orang yang sholat 23 rakaat dalam 8 menit, kita pastikan dengan hadis tersebut bahwasanya sholatnya tidak sah. Dan itu bagi kiai-kiai mereka itu juga ada paham hal tersebut. Kunut subuh itu hukumnya sunnah. Adapun tumakninah itu hukumnya wajib, bahkan rukun. Mereka melakukan yang sunnah, meninggalkan yang rukun. Seperti itu. Dan itu tersebar, saya kira videonya dari Kiai Jawa Timur itu tersebar gitu. Dan memang demikian. Makanya tidak hanya sekedar tumakninah, tidak hanya sekedar tumakninah, bacaan Fatihahnya juga nggak sesuai dengan tajwid. Maka disinilah yang namanya hukum tajwid dalam Fatihah itu rukun. Kalau bacaannya itu salah, maka batal sholatnya dan seluruhnya batal. Nah, terkadang mereka para sahabat mendengar dari beliau lantunan bacaan Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Terkadang lagi beliau membaca was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq, dan surat-surat serupa. Terkadang lagi beliau membaca wal laili idza yaghsha, dan surat serupa. Nah, ini salat zuhur yang tidak jahar. Kemudian salat asar yang tidak jahar juga. Pada 2 rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat untuk tiap rakaat. Beliau membaca agak panjang pada rakaat pertama, sementara pada rakaat kedua beliau tidak memanjangkan seperti itu. Para sahabat menganggap bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu agar orang-orang, yaitu para makmum, mendapatkan rakaat pertama bersama beliau. Kenapa demikian? Seorang makmum, walaupun dia masbuk, tidak mendapati takbiratul ihram pertama dari seorang imam, ketika dia masbuk, terlambat datang ke masjid atau ke mushola, kemudian dia mendapati imam itu dalam keadaan rukuk, dan kemudian dia bisa menyusul rukuknya itu, maka dia tetap dihitung mendapatkan 1 rakaat. Tapi yang perlu ditegaskan di sini apa? Ketika seorang datangnya terlambat ke masjid, mendapati istilahnya masbuk lah kita, masbuk, maka yang harus dilakukan itu apa? Pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian berhenti sejenak, dan untuk dipastikan supaya dia betul-betul berdiri. Kemudian setelah itu baru rukuk.
Nah, di antara kesalahannya itu apa? Datang ke masjid, mendapati sang imam sedang rukuk, Allahu Akbar, kemudian langsung rukuk. Ini salah. Jadi harus berdiri dulu, walaupun beberapa detik saja. Ya. Jadi datang kemudian ngambil shaf, kemudian Allahu Akbar, kemudian baru rukuk. Nah, kalau langsung Allahu Akbar kemudian begini, ini salah. Ya. Ini salah. Nah, pada dua rakaat tersebut beliau membaca masing-masing rakaat sekitar 15 ayat, yaitu setara dengan setengah bacaan pada masing-masing rakaat dari dua rakaat pertama sholat zuhur. Beliau menjadikan dua rakaat terakhir sekitar setengah lebih pendek dari dua rakaat pertama. Beliau membaca surat Al-Fatihah pada kedua rakaat tersebut. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan kepada mereka, tapi tidak seluruhnya, tapi sedikit saja. Ya. Beliau membaca surat-surat yang telah kami sebutkan pada pembahasan tentang sholat zuhur di atas. Ya, ini sholat zuhur yang tidak jahar alias sir. Kemudian yang keempat, sholat maghrib. Dan terkadang dalam sholat maghrib beliau membaca surat kategori al-mufassal yang pendek-pendek, sampai-sampai apabila mereka sholat bersama beliau kemudian salam, maka saat salah seorang dari mereka pulang lalu menembakkan anak panahnya, ia masih dapat melihat letak jantungnya anak panah tersebut, karena beliau sholat maghrib di awal waktu dan terlihatnya anak panah itu menandakan hari masih menyisakan cahaya. Nah, dalam waktu suatu safar, beliau SAW pernah membaca surat Wattini Wazzaitun, 8 ayat pada rakaat kedua. Ya. Terkadang beliau membaca surat kategori Al-Mufassal, baik yang panjang maupun sedang, di mana terkadang beliau membaca Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, yaitu surat Muhammad pada yang 38 ayat. Terkadang beliau membaca surat At-Tur 49 ayat. Ya. Terkadang beliau membaca surat Al-Mursalat 50 ayat yang beliau baca pada sholat terakhirnya sebelum wafat. Terkadang beliau membaca salah satu dari dua surat terpanjang, yaitu surat Al-A'raf yang 206 ayat dalam dua rakaat. Boleh satu boleh juga 206 ayat ini dalam satu rakaat, atau 206 ini dibagi menjadi dua. Nah, dan itu surat Al-A'raf itu adalah kesepakatan para ulama. Dan terkadang membaca surat Al-Anfal 75 ayat dalam dua rakaat. Bacaan ayat atau surat pada sholat maghrib dalam sholat sunnah ba'diyah setelah maghrib beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat dan Qul huwallahu ahad, yaitu 4 ayat. Itu adalah sholat maghrib. Kemudian yang kelima adalah sholat isya. Pada sholat isya Nabi SAW membaca pada dua rakaat pertama kategori al-mufassal yang sedang. Terkadang beliau membaca wasyamsi wa duhaha 15 ayat dan surat-surat serupa lainnya. Terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq 25 ayat dan melakukan sujud tilawah padanya. Nah, ini perkenaan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang sang imam itu sampai pada ayat sajadah. Ayat sajadah. Dan ayat sajadah di dalam Al-Quran itu ada 16 kategori ayat. Nah, ketika sang imam membaca surat yang ada sajadahnya di situ, sebaiknya memberitahukan dulu kepada makmum. Terlebih lagi jikalau makmum itu ada yang di tingkat kedua. Di tingkat kedua. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mereka itu tidak melihat gerak-gerik daripada imam. Nah, ketika dia setelah selesai misalkan pada ayat sajadah itu terus kemudian dia sujud,
Bisa jadi makmum-makmum yang berada di lantai 2 itu mengira bahwasanya sujudnya itu adalah sujud untuk sujud rakaat ke rakaat setelahnya, bukan sujud tilawah. Nah, sehingga dengan demikian tidak terjadi apa? Kesalahan pada makmum-makmum yang berada yang tidak melihat daripada imam. Nah, pernah dalam sebuah perjalanan beliau membaca surat At-Tin 8 ayat ya, pada rakaat pertama. Beliau SAW pernah melarang bacaan yang terlalu panjang dalam salat Isya ini, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal salat mengimami sahabat-sahabatnya dengan bacaan yang terlalu panjang. Akhirnya salah seorang dari kaum Ansor menghentikan salatnya dan mengerjakannya secara tersendiri. Dan ini hadisnya sudah kita lalui. Lantas ada yang mengabarkan kepada Mu'adz pelihara orang tersebut, maka ia berkata dia seorang munafik. Ya. Tatkala ucapan Mu'adz itu sampai ke telinga orang tersebut, ia pun menemui Rasulullah dan melaporkan kepada beliau apa yang telah diucapkan oleh Mu'adz tersebut. Maka beliau pun bersabda kepada Mu'adz, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, idza amamtan nas faqra wa asy-syamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dzul hajah." Sebab sholat yang di belakangmu itu ada orang tua, ada lemah, ada orang yang memiliki keperluan. Nah, di sini menjadi faedah juga, diantaranya adalah seorang imam itu harus tahu daripada keadaan makmum. Yang kedua, seorang imam ketika dia salah maka harus mau untuk dinasehati. Ya, dinasehati. Kemudian yang keenam, sholat malam. Nah, ini sholat sunnah. Kadang Nabi SAW membaca dengan keras, jahar pada sholat malam, dan kadang pula membaca dengan lirih. Jadi boleh saja, boleh membacanya dengan jahar, keras, dan juga boleh dengan lirih. Dan hadisnya sahih. Terkadang beliau SAW membaca dengan bacaan yang pendek, terkadang dengan bacaan yang panjang, bahkan terkadang pula dengan bacaan yang sangat panjang, sampai-sampai membuat Abdullah bin Mas'ud berkomentar, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'imatan hatta hamamtu bi amrin su." Qila wa ma hamamta? Hamamtu an aq'uda wa adhara Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu malam aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus tegak berdiri hingga hampir membuatku berkeinginan melakukan sesuatu yang buruk. Lalu ada yang bertanya kepada Mu'adz, "Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" Ya, aku berkata, "Aku berkeinginan untuk duduk dan membiarkan Nabi SAW seorang diri." Nah, ini sholat malam ini kan sunnah. Bukan berarti kita mengatakan, oh itu cuma sunnah. Tidak. Nah, dalam konteks ini Nabi SAW ternyata sholat berjamaah dengan Abdullah bin Mas'ud. Wallahu alam, apakah sholat malam ini adalah sholat tarawih? Wallahu alam, karena tidak ada kejelasan daripada hadis ini. Ya. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, pernah pada suatu malam aku sholat bersama Nabi SAW. Beliau SAW memulai setelah membaca Al-Fatihah dengan membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah, Al-Baqarah sampai selesai. Al-Baqarah sampai selesai itu 3 juz. Tiga juz. Nah, lantas aku berkata dalam hati, beliau akan rukuk ketika membaca ayat ke-100, namun kemudian beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata lagi dalam hatiku, beliau akan membacanya dalam salat pada rakaat, ya, 2 rakaat, membaginya menjadi 2 bagian, tapi rupanya beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata lagi dalam hati beliau akan membacanya untuk 1 kali rukuk. Tapi kemudian beliau malah mulai lagi dengan membaca surat An-Nisa. Selesai Al-Baqarah, beliau langsung melanjut dengan surat An-Nisa. Ini Rasulullah SAW. Lalu membacanya hingga selesai. Kemudian mulai lagi dengan surat Ali Imran. Masya Allah. Makanya beliau kakinya sampai bengkak. Dan bahkan kita juga pernah mungkin
pikiran seperti itu. Ini kok imam lama banget ya. Nah, seperti itulah yang mungkin dikhawatirkan oleh Nabi SAW supaya sang imam itu ketika mengimami suatu sholat itu tidak terlalu lama. Nah, beliau membacanya dengan perlahan-perlahan, penuh penghayatan. Ini tartil, betul-betul tilawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan begitu. Jadi beliau surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat, dan itu membacanya dengan pelan banget. Gitu Pak. Ya. Jika melewati satu ayat yang berisi tasbih, beliau bertasbih, dan beliau bila melewati ayat yang berisi permohonan, maka beliau memohon, dan bila melewati ayat yang berisi ta'awudz, maka beliau berta'awudz, kemudian ruku, dan seterusnya hadis tersebut. Nah, nanti insyaallah ta'ala kita akan membahas bagaimana menambah bacaan dalam sholat, insyaallah ta'ala. Pada suatu malam dalam kondisi sakit, beliau membaca 7 surat yang panjang. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Hakim, dia menilainya sahih serta disetujui oleh Imam Zahabi dalam satu riwayat disebutkan At-Tuwal. Ibnu Al-Athir berkata dengan mendomahkan huruf ta yang merupakan bentuk jamak daripada At-Tula, seperti Al-Kubra jamak Al-Kubar. Dalam surat-surat kategori 7 surat panjang itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terkadang beliau membaca salah satu dari surat tersebut pada setiap rakaat. Dan sama sekali tidak diketahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an secara penuh dalam satu malam. Sebaliknya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merestui hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ketika beliau bersabda kepadanya, "Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin." Qala qultu inni ajidu quwwah. Qala faqra'uhu 'ala fi 20 lailah. Qala qultu inni ajidu quwwah. Qala faqra'u fi 7 wa la tazid 'ala dhalik. Nah, ternyata Abdullah bin Amr bin As ini bisa mengkhatamkan Al-Quran itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi itu untuk setiap bulannya. Itu pertama ya, solusi yang dari Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Amr ini mengatakan, sungguh aku merasa mampu untuk melakukan lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, setiap 20 malam. Nah, kemudian ya Abdullah mengatakan merasa mampu lebih dari itu, kemudian khatamkanlah setiap 7 hari atau seminggu dan jangan tambah lagi di atas tersebut. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya orang yang membaca Al-Quran 30 juz itu yang lebih daripada 1 minggu itu dikhawatirkan tidak bisa menghayati. Terlebih lagi jikalau membacanya itu cepat, ya, maka mana mungkin akan bisa menghayati, mentadaburi dari ayat per ayat dari setiap Al-Quran. Misalkan bisa khatam 3 hari misalkan, apa bisa menghayati, apa bisa mentadaburi? Tidak bisa. 30 juz. Makanya kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As ini supaya tidak menambah lebih dari 1 minggu. Hikmahnya apa? Supaya dia bisa mengambil faedah daripada Al-Quran. Walaupun memang betul al-muta'abbidu bitalawatihi, setiap huruf di dalam Al-Quran itu mengandung pahala. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu berupa pemahaman dan tadabbur. Setelah itu, ketika dia bisa mentadaburi daripada Al-Quran itu, bisa mengamalkan Al-Quran itu yang lebih penting. Nah, kalau cepat, paham enggak, tadabur enggak, gimana mau mengamalkan? Jauh dari panggang. Seperti itu. Kemudian beliau memberikan keinginan untuk membaca. Kurang berapa menit lagi? 6
6 menit. Tayyib. Kemudian belum memberikan keringanan untuk membaca mengkhatamkannya dalam 5 hari. Kemudian belum memberikan keringannya lagi untuk membaca mengkhatamkannya dalam 3 hari. Dan beliau melarangnya melakukan hal itu kurang dari masa itu hari dengan menyebutkan alasannya pada sabda beliau kepadanya, man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalathin lam yafqahhu. Ya. Siapa yang membaca mengkhatamkan Al-Quran dalam masa yang kurang dari 3 hari, maka ia tidak akan dapat memahaminya. Dalam lafaz yang lain disebutkan la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalathin. Tidak akan dapat memahami Al-Qur'an orang yang membacanya atau mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Maka 1 minggu itu sudah cukup. Nah. Kemudian juga dalam sabda beliau kepadanya, fa inna likulli 'abdin sirrah wa likulli syirrah wa likulli syirratin fatrah. Fa amma ila sunnatin wa imma ila bid'ah, faman kanat ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Insyaallah taala ini akan kita bahas pada pekan depan insyaallah taala. Semoga tidak hujan. Semoga tidak hujan. Tapi insyaallah walaupun hujan tetap saya akan datang. Insyaallah taala. Karena apa? Sebenarnya hujan itu adalah rahmat, dan sesungguhnya rahmat itu harus kita syukuri dan kita gunakan, dan bukan menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup ada pertanyaan bersama.